keimanan dan ketakwaan. Ini adalah pondasi awal prajurit dalam melaksanakan tugas Satgas yang ada di Papua Tengah yang dibawa kendali Komandan Brigade. Itu antara lain di dalam jumlah personel itu bisa mencakup 45 orang yang sudah dilumpuhkan dan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Bersama saya Serdakot Army yang akan menjadi host podcast pada hari ini. Nah sahabat, hari ini kita akan membahas peran Brigif 11 dalam mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Baik, di depan saya sudah hadir Bapak Kasbrig Brigif 11 Badik Sakti, yaitu Bapak Letkol Infanteri Hasrul Tamin SH MHUB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Bapak. Siap Bapak. Sebelum saya lebih lanjut nih Bapak, saya pengen mengenal Bapak lebih jauh. Mungkin Bapak bisa menceritakan kapan mulai Bapak bergabung masuk ke TNI Angkatan Darat, tahun berapa, dan sebelum Bapak menjabat sebagai Kasbrig 11 Badik Sakti, Bapak menjabat sebagai apa saja? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Badik Sakti. Kami akan memperkenalkan diri. Kami Letnan Kolonel Infanteri Hasrul Tamin SH MHUB, Abituren Akmil 2002, status K01. Adapun riwayat jabatan kami dimulai dari Danramil 05 Kodim 0103 Aceh Utara. Kemudian setelah tertib sipil kami mutasi ke Kodam Diponegoro sebagai Danton 1, Kompi A, Yonif 410 Alugoro. Kemudian setelah kembali dari operasi pemulihan keamanan di Aceh, kami berpindah lagi ke Yonif 407 Fatmakusuma sebagai Danton 1 Kompi A. Kemudian setelah pulang dari operasi perbatasan di Papua, kami kembali ke Batalion 410 Alugoro sebagai Danton Kompi C. Kemudian Pasiop dan Ki B dan Ki C dalam batalion yang sama yaitu Yonif 410 Alugoro. Kemudian setelah kami selesai melaksanakan di Kelapa, kami mutasi ke Kodam 7 Wirabuana sebagai Kasipers dan Dandenma Brigif 22 Otamonasa. Setelah dari sana kami mutasi ke Wadan Yonif 725 Worowagi. Kemudian kami bergeser ke Kodam sebagai Pabanda Ops Kodam 7 Wirabuana. Kemudian setelah kami selesai melaksanakan Dikses Koat, kami bergeser ke Korem 132 Tadulako sebagai Kasipers di sana. Kemudian dan Yonif 711 Raksa Tama Brigif 22 Otamonasa. Kemudian sebagai Dandim 1307 Poso, dan saat ini kami menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri 11 Badik Sakti. Demikian, Mbak. Siap Bapak. Ternyata banyak juga ya pengalaman Bapak sebelum menjadi Kasbrig 11 Brigif Sakti. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sejarah berdirinya Brigif 11 Badik Sakti dan peran strategi di bawah naungan Kodam 14 Hasanuddin. Baik, terima kasih. Berdirinya atau cikal bakal Brigif 11 Badik Sakti ini berawal dari Brigif 11 Anoa. Ini berkedudukan di Lapri, Kabupaten Bone, di mana saat itu membawahi 3 batalion, antara lain Yonif 724 Julusiri di tahun 1966, kemudian Yonif 721 Makassau dan Yonif 725 Worowagi di tahun 1983. Kemudian di tahun 1985 ini terjadi alikodal antara lain
724 Julusiri ini berubah ke Yon 433 Julusiri di bawah Komando Kendali Divisi 1 Kostrad. Kemudian Yonif 721 Makassau itu beralih ke bawah jajaran Korem 142 Tatak, dan Yonif 75 Merwagi beralih ke Korem 143 Halualeo. Kemudian dengan ada perkembangan waktu terbitlah Perkasat nomor 69 yaitu tanggal 15 Desember 2017, di mana di situ disebutkan bahwa setiap Kopdam akan dibentuk satu satuan setingkat Brigade Infanteri. Dari sana maka pada tanggal 15 Juli 2020 Brigip 11 Badi Sakti diresmikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin saat itu Mayor Jenderal TNI Andi Sumartuka, Sarjana Ekonomi, dan dilanjutkan ahli kodal. Yang pertama Yonif 721 Makassau yang awalnya di bawah Korem 142 Tatak dialihkan ke Brigip. Kemudian yang kedua Yonif 726 Tamalatea, di mana saat itu berada di bawah kendali Korem 141 Todopuli. Kemudian di tahun 2025 kami mendapat tambahan 1 batalion yaitu Yon TP di Bau-Bau. Kemudian dihadapkan dengan kewilayahan tadi atau peran dari Brigip itu, kami menggarisbawahi bahwa peran strategis Brigip yang pertama stabilisasi regional, di mana bertujuan menciptakan kestabilan pertahanan dan keamanan di wilayahnya. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, merespon atas dinamika ancaman untuk menghadapi potensi ancaman yang dinamis dan bervariatif tergantung tuntutan dari zaman. Kemudian yang ketiga, penataan komando dan kontrol untuk meningkatkan kemudahan di dalam sistem komando dan pengendalian dalam struktur Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian yang keempat itu sinergi militer dan sipil dan kesejahteraan, di mana kehadiran kita itu dapat mendukung pembangunan lokal, kemudian menciptakan rasa aman di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, pembinaan moral dan prestasi dengan pembinaan prajurit itu melalui lomba-lomba, ya bisa dalam lomba olahraga, dalam lomba militer. Kemudian ikut membanggakan satuan, mungkin dalam hal ini melaksanakan tugas baik dalam dan luar negeri. Demikian. Baik Bapak, di dalam menjaga stabilitas keamanan, pastinya Brigip 11 mempunyai visi dan misi. Mungkin boleh Bapak ceritakan visi dan misi dari Brigip 11. Baik, terkait dengan visi dan misi, ya, visi kami yaitu visi prajurit Brigade Infanteri 11 Badi Sakti adalah membentuk prajurit yang beriman, solid, semangat, dan profesionalisme. Misi ini yang pertama melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan. Ini adalah pondasi awal prajurit dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa sabta marga dan sadar hukum, sehingga setiap melaksanakan kegiatan itu mengikuti SOP atau aturan-aturan yang sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebanggaan terhadap satuan, pantang menyerah, semangat yang luar biasa. Dimanapun berada, tetap semangat terus berkobar. Kemudian membina kemampuan fisik melalui bela diri militer, kemudian pencak silat militer, menembak, kemudian pengetahuan dan keterampilan militer yang harus mumpuni. Demikian. Bagaimana satuan ini
berperan dalam mendukung operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang? Kami selaku Satuan Brigif 11 Badik Sakti di mana berada di bawah kewenangan Kodam 14 Hasanuddin itu mempunyai tugas pokok dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Nah, ini undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait dengan tugas pokok TNI. Nah, di dalam tugas pokok itu akan nanti terbagi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Nah, kami jabarkan di operasi militer selain perang ini diantaranya ya satu, mungkin saat ini komandan brigade kami itu melaksanakan tugas di Papua Tengah. Nah, itu ada poin untuk membantu menangani pemberontakan bersenjata. Itu satu poin. Kemudian yang lainnya, yang poin kedua, itu membantu penanggulangan bencana. Ya. Ini sudah kami buktikan di tahun 2020 726 membantu bencana banjir di Bantaeng, ya, kemudian bersama dengan masyarakat. Kemudian di tahun 2021 pasca gempa di Mamuju, ini kita juga mengeluarkan satu SSK untuk membantu evakuasi dan memberikan bantuan. Kemudian di tahun 2024 itu dari Brigif sendiri di Denma itu membantu masyarakat korban banjir di Pegunungan Latimojong, itu tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Nah, berujuk dari situ tugas pokok Brigif dalam hal ini menyelenggarakan pembinaan satuan dan gelar kekuatan untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut. Demikian. Baik Bapak, setelah Bapak menceritakan tugas pokok dari Brigif 11, mungkin Bapak boleh menceritakan riwayat penugasan Brigif 11. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang sangat bagus, dan memang kami sejak berdiri tahun 2020 itu ada mendapatkan tugas yang luar biasa mewakili bangsa dan negara ini, yaitu yang pertama melaksanakan latihan bersama di Filipina, yaitu Pilindo Strike 4 di tahun 2024. Itu dipimpin oleh Komandan Brigade Infanteri 11 Badik Sakti yang ketiga, Kolonel Infanteri Yoki Malinton. Ini bersama dengan 17 orang prajurit selama 2 minggu. Kemudian yang kedua, penugasan di Satgas Koop di Papua Tengah. Nah, ini dalam hal ini dipimpin oleh Komandan Brigade langsung. Nah, dalam ini Komandan Brigade kami yang keempat, Kolonel Infanteri Arif Budi Situmeang. Nah, ini sudah melaksanakan tugas kurang lebih nanti 9 bulan. Ini pelaksanaan sudah dilaksanakan dari bulan Februari kemarin. Dan suatu kebanggaan luar biasa, ini Brigif 11 bisa membawahi 8 batalion yang bukan di bawah naungan dia, yang bukan di naungan kita. Ya, diantaranya Batalion Infanteri 113 di Aceh, kemudian 142 di Palembang, kemudian 500 di Surabaya, kemudian dari 631 di Kalimantan, kemudian 700 di Makassar, 712 di Manado, 732 di Ternate, kemudian 1 batalion dari Marinir. Kemudian yang perlu saya juga sampaikan kepada rekan-rekan terkait keberhasilan Satgas yang ada di Papua Tengah yang dibawa kendali Komandan Brigade, itu antara lain di dalam jumlah personel itu bisa mencakup 45 orang yang sudah dilumpuhkan dan meninggal dunia. Kemudian sektor personel, dalam material, senjata antara lain itu 1 pucuk AK-47
kemudian 1 pucuk SS1, kemudian 1 pucuk pistol. Nah, ini hal-hal yang luar biasa dan memang kita berdoa dan sangat berharap akan bisa membantu menciptakan keamanan yang luar biasa di daerah Papua Tengah. Kemudian kami di tahun ini juga mendapatkan suatu kesempatan luar biasa, itu melaksanakan latihan bersama lagi dengan tentara Filipina dengan judul Latma Pilindo Strike 5. Nah, ini nanti dilaksanakan tanggal 28 Agustus di Rindam 14 Hasanuddin Pakato. Demikian, Pak. Bagaimana hubungan Brigif 11 dengan masyarakat sekitar dan apakah ada program khusus untuk memperkuat sinergi tersebut? Hubungan kami terkait dengan hubungan dengan masyarakat, baik yang ada di Mako Brigade, kemudian ada yang di daerah Mako Yonif, kemudian di bawahnya juga Kompi, itu sangat luar biasa. Dan kami sudah buktikan dengan mendatangi tempat-tempat satuan kami yang di bawah, respon masyarakat sangat positif dan malah minta kita lebih proaktif, ya, sehingga bisa terjalin hubungan yang lebih baik. Nah, terkadang kegiatan-kegiatan ini kita berbenturan dengan program kita di satuan, sehingga apa yang kita mau harus lakukan full itu ada terkendala dengan di situ, Mbak. Jadi sampai saat ini tiada masalah, hubungan kami dengan masyarakat sangat kompak dan luar biasa, termasuk satuan-satuan lain yang ada di kewilayahan. Program khusus kami ke masyarakat dengan memang kita dibatasi oleh program. Kami di sini di dalam kami punya kegiatan ada namanya Karbak Non Satkowil. Jadi kami membantu terkait dengan program wawasan kebangsaan. Nah, ini setiap dalam seminggu itu kami meminta izin kepada satuan teritorial dalam ini Kodim, sehingga bisa kami ikut dapat andil menyampaikan kepada siswa di sekolah dalam hal wawasan kebangsaan. Kemudian satu lagi mungkin kami juga membantu sekolah dalam hal melaksanakan latihan-latihan upacara, peraturan militer dasar, baris berbaris, ya wujud kami ke masyarakat dengan melaksanakan kegiatan itu. Demikian. Baik Bapak, selain dari program nih, apa saja kegiatan sosial yang telah dilakukan Brigif 11 dalam rangka membantu kesulitan rakyat? Mungkin seperti bencana alam atau bakti sosial. Banyak kita punya kegiatan yang memang harus langsung dekat di masyarakat dan mendukung program Bapak Kasat, ya. Walaupun kami satuan tempur, tapi tiada yang kami kesampingkan atau tidak memperdulikan, karena memang kita berdekatan dengan masyarakat. Ya, yang pertama kami melaksanakan contoh pada musim hujan untuk menghindari adanya genangan sampah, kita melaksanakan pembersihan di selokan, kemudian pembersihan di sekitar pasar, kemudian kebetulan di lahan kami juga banyak tanah kosong, kita melaksanakan penanaman pohon, kegiatan-kegiatan yang menyangkut untuk mendukung programnya Bapak Kasat. Siap Bapak. Apakah Brigif 11 memiliki program edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan, mungkin seperti kebangsaan atau bela negara? Terima kasih. Kalau itu sudah pasti kita laksanakan, karena itu sudah tanggung jawab kita terhadap pelajar, masyarakat. Ya, tadi dengan kita melaksanakan penyuluhan atau pengarahan baik di sekolah atau kita ketemu di dalam lingkungan masyarakat, ya, kita sampaikan wawasan kebanggaan bagaimana mereka bangga dengan sebagai warga negara. Terus kemudian apabila terjadi kekacauan masyarakat, dia harus percaya bahwa ada yang jadi pelindung.
Kemudian terkait dengan narkoba pun juga kita sampaikan, edukasi kepada pelajar, kepada masyarakat betapa rusaknya apabila kita masyarakat atau pelajar ini sampai terkontaminasi dengan narkoba ini. Demikian. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah menceritakan nih riwayat penugasan Brigif 11. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa saja tantangan besar yang pernah dihadapi Brigif 11 dalam menjalankan tugas khususnya di wilayah Kodam 14 Hasanuddin? Kalau tantangan sih semuanya ada tantangan ya. Siap. Dihadapkan dengan kita tempat dari luas wilayah, kemudian dari segi geografis, karena wilayah cakupan kami itu di 3 provinsi, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ini yang pertama, luas dan geografisnya sangat luas sekali. Ini suatu tantangan, ya. Kemudian yang kedua, ancaman keamanan non militer. Ini sangat, kami juga perlu tantangan itu. Ya, terkait dengan konflik agraria, mungkin dalam konflik tanah, yang mungkin di tempat kami juga ada penyerobotan tanah, itu juga jadi tantangan, sehingga kami harus berkolaborasi. Kemudian perubahan lingkungan global dan strategis, ini juga sama, tantangan yang bagi kami luar biasa. Tetapi hal-hal tersebut di atas bukan jadi halangan buat kami bekerja, ya, tidak ada halangan. Kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan ke kami, sesuaikan dengan tugas pokok yang diberikan kepada kami. Demikian. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan dan harapan Bapak sebagai Kepala Staf Brigif 11 kepada masyarakat khususnya dalam menjaga persatuan dan keamanan. Baik, pesan kami dari Satuan Brigade Infanteri 11 Badik Sakti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya ke seluruh masyarakat di wilayah yang telah mendukung tugas TNI selama ini dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, baik di dalam dan di luar, kami percaya bahwa kekuatan utama bangsa ini bukan hanya dengan senjata, tetapi pada persatuan rakyatnya. Kami yakin dan percaya itu. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap memperkuat semangat kebangsaan, menjaga toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kita. TNI hadir bukan sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sahabat rakyat. Mari kita jaga wilayah kita ini sama-sama, aman, damai, dan maju demi masa depan anak cucu kita. Dengan semangat, lempu, warani genteng, jujur, berani, dan pantang menyerah, Brigif 11 Badik Sakti akan selalu berdiri tegak bersama rakyat demi keuntuhan NKRI yang kita cintai. Demikian. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sultan Hasanuddin Podcast. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih sudah menonton Sultan Hasanuddin Podcast. Dan jangan lupa tonton terus Sultan Hasanuddin Podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.